Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, ya teman-teman. Sekarang kita sedikit bincang-bincang terkait yang lagi viral-viralnya nih, teman-teman. Ya. Dan di samping saya sekarang ada Ustadz Muhammad Jufri, SPDI. Alhamdulillah udah hadir ya, teman-teman. Nah, sedikit kita nanti berbincang-bincang terkait yang lagi viral-viralnya, yaitu tentang nasab Ba'alawi. Nah, itu bagaimana nanti kita pembahas. Langsung saja kita perkenalan dulu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah ma'badu. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah pada siang hari ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bisa menambahkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke, itu tadi ya perkenalan dari Pak Ustadz ya. Sedikit nih Pak Ustadz terkait yang lagi viralnya nih. Kan ini kan luar biasa nih Pak Ustadz ya. Apa pandangan Pak Ustadz terkait viralnya di media sosial terkait nasab itu gitu kan? Itu banyak sekali orang-orang, khususnya orang-orang awam itu banyak terdoktrin Pak Ustadz gitu kan. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Ustadz terkait di media sosial? Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Setelah kita menelaah tentang heboh-hebohnya hal yang viral tentang masalah nasab Ba'alawi, itu bagi kita semua, khususnya di kalangan para orang-orang yang ahli agama, itu sangat miris, karena bisa menyebabkan nanti itu bisa terjadi benturan yang sangat luar biasa antara masyarakat awam, khususnya karena ini adalah merupakan dilakukan oleh orang-orang tokoh-tokoh yang sudah mempunyai ilmu, yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Maka nanti dengan hal ini kalau dibiarkan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat awam. Betul, betul. Maka oleh sebab itu, kita sebagai tokoh agama, garda terdepan di masyarakat, kita harus betul-betul menyoroti hal ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah kita lihat dan kita telah semua apa yang terjadi di medsos, di media sosial itu, yang terjadi adalah karena faktor iri sebenarnya. Kalau saya teliti adalah faktor iri. Faktor iri ya. Sehingga di antara satu dengan yang lainnya saling menjelekkan. Sebenarnya kalau masalah nasab bagi kita semua itu, khususnya saya pribadi, sebenarnya tidak usah untuk ditelaah lebih jauh. Karena kita ini sebenarnya lebih mengutamakan nasib daripada nasab. Oh, betul juga. Karena yang paling penting kita kan tidak tahu nasib kita ini nanti arahnya kemana. Sementara kita sibuk memikirkan nasab orang lain, sementara nasib kita sendiri tidak difikirkan apakah nasib kita itu sudah baik ataukah bagus. Betul. Maka oleh sebab itu kita lebih fokusnya sekarang ini adalah kita memikirkan nasib kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebenarnya yang terjadi di saat ini, mohon maaf saya katakan dari kalangan bahabaib dulu, itu rata-rata yang disoroti oleh masyarakat awam khususnya adalah para habaib yang berkiprah di masyarakat itu adalah suatu hal atau perbuatan yang jauh tidak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kemungkinan mereka itu menganggap dirinya adalah dzurriyyah Rasul, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka lepas daripada kontrol. Artinya apa? Artinya mereka kebanyakan karena saking mengagungkan nasab mereka sendiri itu, sampai mereka melupakan apa yang diarahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka yang banyak terjadi di kalangan masyarakat itu adalah hal seperti ini. Artinya apa? Hal-hal yang dijadikan contoh oleh para habaib itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti contoh, mohon maaf saya katakan itu, seperti sifat marah-marah. Rasulullah itu kan mengajarkan kedamaian, ketentraman.
kemudian bahasa-bahasa beliau disenangi oleh seluruh umatnya. Artinya kalau kita berfatwa menyampaikan sesuatu dengan hal-hal yang di luar jalur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis jangankan di kalangan orang-orang yang sudah paham tentang agama, masyarakat sendiri pun menilainya itu sangat minim, sangat sedikit. Betul, betul. Tuh. Kemudian yang kedua, itu yang menyoroti tentang masalah nasab, kalau menurut saya itu sudah terlampau jauh. Artinya apa? Artinya mereka terlalu lepas daripada kontrol, mereka itu menyoroti tentang masalah nasab Alawi ini. Terus terang saya katakan, artinya mereka itu menyoroti hal ini itu di luar dari ketentuan. Artinya para habaib itu bukan semuanya berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya habaib itu melakukan hal-hal sesuatu bukan semuanya di luar kontrol agama. Hanya segelintir saja. Cuma yang jadi masalah ini semuanya dianggap sama para habaib. Iya. Artinya dipukul rata. Nah, ini memang sudah keluar daripada jalur. Seperti yang saya lihat dari orang-orang yang sangat benci dengan kaum Ba'alawi. Suatu contoh misalkan seperti Imaduddin itu ya. Iya. Nah, yang viral itu. Yang lagi viral itu. Seperti Imaduddin, nah, ya, betul. Yang jadi garda terdepan membahas tentang masalah Ba'alawi, masalah habaib itu kan. Sampai timbul bahasa seperti ini di akun YouTube-nya di media sosial itu. Artinya segala amalan-amalan yang diajarkan oleh para habaib itu jangan diamalkan katanya. Ini kan sungguh terlalu ini. Iya, betul. Padahal para habaib itu yang mengajarkan agama, ulama-ulama kita yang alim tentang ilmu agama, itu rata-rata dari para habaib. Satu contoh seperti ini. Kita jangan jauh-jauh. Ini bisa kita buktikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Yang menciptakan untuk lambang burung Garuda itu siapa? Iya, betul. Itu kan habaib itu. Habaib. Artinya kalau memang mereka itu seperti Imaduddin itu memutuskan tentang amalan-amalan yang diberikan oleh para habaib, otomatis apa yang diberikan oleh habaib itu jangan dipakai, kan seperti itu. Iya. Artinya bisa menimbulkan hal-hal yang kontra di masyarakat. Misalkan kalau tidak suka dengan para habaib, otomatis burung lambang Garuda itu enggak usah dipakai aja kan gitu, diganti dengan yang lain gitu kan, karena itu adalah hadiah pemberian dari habaib. Nah, dari habaib. Maka kalau menurut saya ini sungguh sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan ini memang harus secepatnya diselesaikan masalah ini. Iya. Dan ini lagi Pak Ustadz, ya kan, nggak cuman masyarakat awam saja yang terdoktrin, tapi para ustadz yang lain dengan para ulama-ulama sekarang ini terdoktrin juga gitu, mengikuti tesisnya Imad itu tadi gitu kan. Nah, artinya kan seperti ini, kita harus jeli di dalam hal menyikapi sesuatu itu yang dikhawatirkan sebenarnya oleh Allah dan malaikat Allah ketika Allah ingin menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu menjadi landasan, menjadi patokan bagi kita sebagai umat Islam, khususnya di karangan para orang-orang yang ahli ilmu agama, di mana Allah ketika ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah di situ berfirman, apa kata Allah? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat ini kan seakan-akan kan kaget, seakan-akan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini kekhawatiran malaikat ini. Malaikat itu berkata, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia khalifah tersebut itu yang kerjanya hanya bikin onar, bikin mafsadat, sehingga mereka mengotori tentang kesucianmu. Nah, sementara saya selalu mensucikanmu dan selalu bertasbih dan bertahmid kepadamu. Haruskah engkau menciptakan manusia yang bisa mengotori kesucianmu? Ini kekhawatiran malaikat. Apa kaitannya?
kalau kita sandarkan dengan hal yang kejadian seperti ini, yang mengotori tentang kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ditimbulkan oleh orang-orang yang berilmu. Artinya, kalau saya melihat sekarang ini, di antara para ulama yang mengatakan dirinya ulama, itu seakan-akan dia itu ulamanya hanya secara zahir saja. Secara zahir saja. Secara zahir saja. Artinya apa? Artinya batinnya itu tidak tidak betul-betul ulama, kan gitu. Secara zahir saja. Dari penampilannya, sementara batinnya masih jauh sebenarnya kalau dikaji dari ayat ini. Maka oleh sebab itu, saya ajak kepada orang-orang yang ahli ilmu agama, para ulama, para kiai, para ustadz dan lain sebagainya, tolong masalah ini harus diselesaikan dengan secepat mungkin. Kenapa? Karena kalau sampai hal ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat awam, yang ditimbulkan oleh para ulama tadi itu, dengan statement-statement yang tidak baik, maka itu mereka secara tidak langsung sudah mengotori kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi itu. Makanya sebenarnya yang dikhawatirkan itu bukan apa. Sekarang ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam sebuah kitab itu, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Banyak orang alim tidak mengamalkan ilmunya sekarang ini. Jadi mereka itu pintar, jadi pintarnya itu tidak didasari dengan amal perbuatan. Sehingga apa? Sehingga mereka itu melangkah itu berdasarkan nafsu. Melangkah bukan berdasarkan pemikiran. Melangkah bukan berdasarkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu seakan-akan hanya dijadikan alat untuk menjadikan dirinya mendapatkan derajat yang tinggi. Justru sebaliknya, derajatnya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saling celah. Iya, karena saling celah, saling marah. Itu bukan sifatnya para ulama sebenarnya. Saling mencaci dan lain sebagainya. Itu bukan sifatnya para ulama, bukan sifatnya orang yang alim sebenarnya. Artinya Rasulullah dengan yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan seperti ini, andaikan putriku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Artinya apa? Artinya takut daripada dzurriyyah Rasulullah itu, Fatimah sendiri, putri Fatimah sendiri, putrinya Rasulullah sendiri itu takut sampai mengotori tentang citra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah yang akan menghukum Fatimah itu sendiri. Ini katanya. Oke, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, kita sebagai orang awam juga, bagaimana cara menyikapi soal yang ada di nasab ini? Jadi kalau menurut saya untuk menyikapi hal ini, artinya kita jangan terlalu ikut-ikutan apa yang telah difatwakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari saya ajak kita ciptakan kedamaian, kemudian kita jaga nasab kita sendiri. Jangan bangga dengan nasab, karena nasab itu belum pasti membawa dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membawa ke jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah takwa mereka sendiri. Maka takwa inilah yang harus kita jaga. Artinya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang mengajak kedamaian kepada seluruh umat. Otomatis kenapa agama Islam ini menjadi agama yang terbesar, agama yang rahmatan lil alamin? Karena Rasulullah menyampaikan berdasarkan akhlak yang baik. Berdasarkan akhlakul karimah, bukan berdasarkan nafsu. Maka Islam menjadi Islam yang terbesar di dunia, yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau pribadinya itu dicaci, Rasulullah tidak marah. Bahkan Rasulullah sabar berdoa kepada Allah supaya orang-orang yang mencaci beliau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kan lain. Ketika dicaci, wah langsung emosinya tinggi naik, langsung marah-marah kan gitu kan. Langsung ribut di media sosial dan lain sebagainya. Ini bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika Rasulullah dicela dan lain sebagainya, Rasulullah hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang yang mencela beliau itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beda dengan artinya dengan berperang gitu kan, Rasulullah mengangkat sama pedang gitu kan. Iya, beda. Beda. Gitu. Artinya Rasulullah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, betul. Kalau sekarang kan bukan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu sudah jauh dari arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan 3 Pak Ustadz ya. Bagaimana solusi agar kita tidak terjadi berkelanjutan terkait tentang nasab itu? Bagaimana solusinya seperti itu? Jadi solusinya saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, organisasi, NU dan lain sebagainya, tolong. Artinya apa? Artinya seperti ini, kalau dulu organisasi dari kalangan Nahdliyin itu pendahulunya itu hubungannya dengan para habaib ini baik, maka sekarang oleh yang berkelanjutan, oleh keturunannya gitu kan, penerusnya gitu kan, itu sekarang mau diputuskan, maka secara tidak langsung mereka sudah memutuskan sesepuh daripada Nahdliyin yang pertama itu. Artinya oleh kaum yang muda-muda yang sekarang ini. Jadi mereka itu secara tidak langsung sudah memutuskan hubungan para sesepuh pendiri Nahdlatul Ulama yang telah memberikan kontribusi yang besar untuk negara Republik Indonesia ini. Kemudian yang kedua, ini pesan saya, MUI harus menjadi garda terdepan. Majelis Ulama harus bertindak. Artinya apa? Artinya semua kalangan yang terlibat di dalam hal ini supaya dipertemukan, cari jalan titik keluarnya seperti apa. Artinya majelis ulama jangan hanya berpangku tangan, hanya namanya organisasinya saja kan itu. Artinya harus berkiprah sedemikian mungkin untuk menanggapi masalah-masalah yang timbul sekarang ini. Kemudian yang ketiga, kepada yang membuat tesis gitu kan, tolong itu kalau bisa tesisnya itu tolong dikuburlah dulu. Artinya jangan dilanjutkan. Karena ini tesisnya bukan membawa rahmat, tapi tesisnya membawa kiamat gitu kan. Nah, bukan membawa rahmat tapi membawa kiamat. Maka sesuatu hal yang terjadi kegaduhan di masyarakat itu jangan diobralkan. Artinya jangan digembar-gemburkan di masyarakat. Artinya seseorang membuat tesis, meneliti dan lain sebagainya, itu ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Jadi kalau sistem seperti ini menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, maka ini sangat berbahaya. Oke, itu saja Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ya teman-teman, khususnya di Indonesia ini sangat baik ya, juga mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.